Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang, Minggu Advent keempat, 20 Desember 2020. Tema kita hari ini, toleransi berbuah sukacita. Materi dari Komkat KAJ. Hai, jumpa lagi di Bir at Home. Natal makin dekat, karena kita sudah memasuki Minggu Advent keempat. Yuk, kita memulai kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesempatan yang boleh kami terima. Kami dapat berkumpul saat ini untuk merenungkan sabdamu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar dapat memahami sabdamu sebagai penuntun hidup kami. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, agar kami semakin tergerak untuk hidup penuh toleransi kepada sesama kami. Engkaulah guru dan penuntun kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Lukas tidak menyebutkan alasan mengapa Maria mengunjungi Elisabet. Dapatkah kalian membayangkan kira-kira apa tujuan Maria mengunjungi Elisabet? Menurut kalian, kabar sukacita apakah yang Maria bagikan kepada Elisabet? Apa yang dapat kalian lakukan agar dapat membawa kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kalian? Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56 diceritakan ada 2 wanita yang berperan penting dalam karya keselamatan, yaitu Elisabet dan Maria. Elisabet dipilih Allah untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Maria dipilih Allah menjadi bunda Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Mereka berdua mengandung secara ajaib. Elisabet mandul dan sudah tua,
sementara Maria perawan dan belum menikah. Bunda Maria tinggal di kota Nazaret di daerah Galilea. Setelah mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa Elisabet saudaranya juga sedang mengandung pada hari tuanya, Bunda Maria berangkat untuk mengunjunginya. Elisabet tinggal di sebuah kota di Yehuda. Bunda Maria harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan medan yang berupa pegunungan untuk menjumpai Elisabet. Bunda Maria mampu menempuh perjalanan yang jauh dan mungkin juga berbahaya karena ia berjalan bersama Yesus. Elisabet dipenuhi Roh Kudus sehingga mengetahui bahwa anak yang ada dalam rahim Bunda Maria adalah Tuhan. Kepedulian Bunda Maria mendatangkan sukacita bagi Elisabet. Ketika Yesus ada dalam hati dan pikiran kita, orang yang kita jumpai akan merasakan sukacita. Kita akan memikirkan hal-hal yang baik, bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Roh Kudus akan menolong kita melakukan hal yang baik. Berjalan bersama Yesus dan dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan mampu menjadi pembawa kabar sukacita. Teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat, kita dikelilingi banyak perbedaan. Kita berbeda dari teman kita dalam hal sifat, budaya, agama, kemampuan, etnis, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Namun perbedaan dapat membuat hidup kita lebih terbuka pada hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru, dan energi baru. Bila kita bersikap toleran terhadap orang lain, kita mau menerima mereka apa adanya. Kita dapat menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Kita dapat mengembangkan sikap toleran. Bagaimana caranya? Sebagai remaja Katolik, dalam kehidupan berkomunitas, misalnya dalam komunitas Bina Iman Remaja, dalam setiap kegiatan ataupun dalam pertemanan, alangkah baiknya bila kita dapat bersikap rendah hati, penuh perhatian, peduli, menghargai dan bersikap baik lainnya terhadap teman kita. Kebaikan itu akan menular. Teman-teman kita pun akan bersikap yang sama terhadap kita. Sikap-sikap seperti itulah yang akan mendatangkan kegembiraan di antara kita, membawa kabar sukacita bagi kita semua. Injil Lukas juga memberi pesan kepada kita untuk menolong siapa saja yang membutuhkan, yang perlu bantuan, baik dalam bentuk ide, doa, perhatian, nasihat, tenaga, dan sebagainya. Jika kita mengembangkan sikap toleransi dan perhatian kepada sesama, hal itu bukan hanya memberi pertolongan, tapi juga membawa sukacita bagi sesama. Seperti Maria, semoga kita pun bergegas menolong dan membagikan sukacita yang kita terima dari Allah. Sebab Allah selalu berkarya melalui hati, tangan, kaki, dan seluruh diri kita. Nah teman-teman, sebagai remaja Katolik, sudah berapa banyakkah sukacita yang kalian bagikan kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian? Teman-teman, yuk kita membangun niat. Katakan pada dirimu sendiri, aku akan bertindak dan bersikap lebih peka dan lebih peduli. Aku akan lebih toleran kepada teman, orang tua, adik, dan sesama. Aku selalu membawa kabar sukacita kepada sesama. Teman-teman, niat kalian sepanjang minggu Advent dari pertama, kedua, ketiga, keempat harus kalian wujudkan ya dengan melakukan aksi. Bertemanlah dengan setiap orang. Hargailah perbedaan yang ada. Berikan perhatian, tunjukkan kepedulian dengan hati yang tulus. Dan ingat, selalulah berbagi kabar sukacita kepada setiap orang
yang kalian jumpai, sehingga setiap orang yang berada di sekitarmu akan merasakan damai dan sukacita. Ketika kalian menggunakan sosial media, bagikanlah hal-hal yang bersifat positif. Ajak teman-temanmu untuk belajar dan tumbuh bersama dengan Yesus. Teman-teman, pertemuan Minggu Advent keempat sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas pertemuan ini. Bantulah kami untuk menjaga dan memupuk sikap toleransi yang ada pada diri kami, sehingga akan berdampak pada kehidupan kami bagi sesama. Engkaulah guru kami, andalan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sebelum berpisah, yuk kita nyanyi bersama. Judul lagunya Alam Raya Karya Bapa. Seluruh bangsa memuji padanya, hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya, walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal bersama keluarga tercinta. Terus sehat, semangat, dan bahagia. Rajinlah berdoa dan membaca kitab suci. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.